Tes. Oke. Eh, oke, selamat malam semuanya ya. Oke, ketemu lagi di kelas Bahasa Indonesia. Untuk kelas 10 semester 2 hari ini kita adalah pertemuan yang keempat yang keempat tanggal 12 Oktober 2016. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tema ekonomi dan tema kesehatan subbab A, B, subbab A sama subbab B. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mempelajari tema 7 mengenai kesehatan. Dan kita lanjutkan ke subbab yang ke C dan juga yang D. Oke, jadi ini silabus kita. Saya ingatkan lagi bahwa hari ini tanggal 12 Oktober 2016 ya. Kita masih belajar di tema ke-7, kemudian nanti 19 Oktober kita akan belajar tema ke-8 dan 2 minggu lagi di tanggal 26 Oktober 2016 kita akan ada UTS. Oh, cepat sekali ya. Gak terasa ternyata kita sudah mau UTS. Oke, jadi tinggal 2 minggu lagi UTS-nya segera dipersiapkan ya. Dipelajari lagi materi-materinya, dan kemudian buat teman-teman yang mau ikut placement test juga dipersiapkan kayaknya. Oh ya, placement testnya tanggal 23 September ya kalau nggak salah. Tanggal 23 September. Bagi teman-teman yang mau ikut dan datang silahkan untuk berpartisipasi, dan jangan lupa syarat kelengkapan administrasinya minta tolong dibawa juga ya, terutama yang belum ngumpulin foto maupun legalisir ijazah. Oke, jadi ini bab 7 kesehatannya ada 4 subbab. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menyimpulkan isi informasi yang kita dengarkan secara langsung ya. Contohnya melalui pidato ya, atau melalui ceramah. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga sudah tahu bagaimana caranya menulis hasil wawancara ke dalam beberapa paragraf ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari bahwa ada 2 cara menulis hasil dari wawancara, yaitu dengan menggunakan paragraf, dan satunya lagi kita tuliskan langsung saja hasil dialog antara narasumber dengan pewawancara. Kemudian hari ini yang akan kita bahas yaitu subbab yang ke C dan subbab yang ke D, yaitu mengenai isi puisi ya. Jadi kita nanti di sini akan membahas dan mendiskusikan isi-isi puisi. Dan subbab yang terakhir yaitu bagaimana caranya kita menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam sastra Melayu klasik. Oke, jadi yang subbab yang C mengenai isi puisi. Nah, menurut Pradopo ya, Bapak Pradopo ini sendiri mendefinisikan puisi itu sebagai salah satu sebuah struktur yang sangat kompleks. Nah, karena saking kompleksnya puisi ini ya, maka diperlukan analisis yang mendalam sehingga kita bisa mengetahui bagian-bagiannya itu seperti apa, serta jalinan antara kata-kata maupun antara kalimat-kalimatnya seperti apa. Jadi karena puisi itu sendiri sangat kompleks, kemudian dia juga menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin bagi kita sangat sulit dimengerti ya. Jadi kita untuk memahami isi puisi kita memerlukan sebuah analisis. Nah, analisis pada puisi itu sendiri bisa kita lakukan entah dari segi bentuknya maupun dari isi puisinya sendiri. Nah, kalau dari segi bentuk ya, kalau untuk dari segi bentuk puisi, jika kita ingin menganalisis dari segi bentuk, nah puisi ini bisa dilihat pada
contohnya pada sistematika bagaimana cara penulisan puisinya ya, sistematika penulisan puisi, kemudian bagaimana penggunaan rima dan irama, dan bagaimana juga penggunaan atau pola pemilihan katanya. Itu juga jika kita ingin memilih analisis puisi dari segi bentuknya. Nah, kalau misalnya kita ingin menganalisis puisi dari segi isinya ya, kita bisa mengamati dari cara seorang pengarang menggambarkan apa-apa atau menggambarkan sesuatu yang ia munculkan di dalam puisi ya. Contohnya penginderaan apa? Apakah penginderaan penglihatan atau penciuman atau perasaan atau perasa dan lain sebagainya. Bisa juga melalui bagaimana perasaan si pengarang atau pikiran si pengarang, atau bisa juga bagaimana imajinasi yang dicurahkan oleh pengarang ke dalam puisi tersebut ya. Jadi ada dua cara dari segi bentuk, dimana kalau dari segi bentuk kita lihat bagaimana dia menulis puisinya ya, bagaimana dia menggunakan rima dan irama, apakah puisinya dia itu di belakangnya akhirannya A semua, atau misalnya bisa jadi seperti pantun di mana akhirannya itu A dan B ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, analisis dari segi isi puisi itu sendiri, kita menganalisis penggambaran pengarang yang dimunculkan dalam puisi, contohnya seperti penginderaan yang digunakan oleh pengarang tersebut. Nah, untuk itu tadi mengenai bagaimana menganalisis puisi dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis puisi. Kita masuk ke jenis-jenis puisi ya. Jadi jenis puisi di sini ada secara garis besar bisa kita bedakan menjadi dua ya. Yang pertama yaitu adalah puisi bebas atau puisi modern ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah puisi lama. Nah, apa itu puisi bebas? Puisi bebas itu adalah salah satu jenis puisi yang sama sekali tidak terikat oleh rima. Kemudian dia juga tidak terikat oleh jumlah larik di dalam setiap bait maupun jumlah suku kata dalam setiap larik. Nah, jadi ya udah ngarang bebas aja, sama seperti kita mengarang puisi dulu ya waktu SD atau waktu zaman kita SMP dulu, biasanya suka disuruh bikin puisi bebas ya. Jadi ya udah ngarang aja sebisa mungkin, sebebas mungkin lah ya. Bagaimana aja kita memunculkan imajinasi kita dan kita tuangkan ke dalam sebuah puisi. Nah, itu adalah puisi bebas. Nah, sedangkan puisi lama itu dia lebih terikat ya, berbeda dengan puisi bebas. Jadi puisi lama ini dia belum dipengaruhi oleh puisi-puisi barat. Contoh-contoh puisi lama ya kemarin kan sudah kita bahas ya di semester kemarin. Itu ada pantun, kemudian ada gurindam, syair, mantra ya, dan lain sebagainya.
Nah, eh kita lanjutkan. Setelah tadi kita membahas tentang analisis puisi dan juga jenis puisi. Nah, ini kita sekarang akan membahas indikator sebuah puisi. Nah, apa aja indikator dari sebuah puisi atau ciri-ciri khas dari sebuah puisi? Yang pertama ya, puisi itu diungkapkan dalam kalimat yang pendek serta padat. Nah, jadi beda dong ya kalau misalnya kita buat sebuah puisi dengan mengarang bebas gitu ya. Jadi kalau misalnya disuruh bikin puisi, bukan berarti kita harus mengarang satu paragraf seperti ngarang novel atau ngarang karangan bebas dan lain sebagainya. Jadi kalau biasanya diminta untuk membuat puisi bebas, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang pendek ya dan padat. Kemudian nulisnya juga bukan seperti kita nulis karangan atau paragraf ya. Kita tuliskan berderet-deret ke bawah ya. Seperti ya kita nulis pantun atau syair pada umumnya. Jadi baris pertama mau menceritakan apa, kemudian baris kedua kemudian kita enter ya. Pokoknya berderet-deret ke bawah ke bait-bait. Jadi satu kalimat satu baris. Satu kalimat itu satu baris. Bukan seperti paragraf yang di dalam satu baris bisa banyak kalimat. Kemudian yang ketiga, dalam puisi ini dia menggunakan kata-kata atau kalimat yang konotatif. Nah, ini dia. Salah satu ciri puisi itu dia menggunakan kata-kata yang memang sulit untuk kita mengerti ya. Jadi dia disebut menggunakan kalimat konotatif, di mana dia seperti kalimat konotatif itu adalah kalimat yang tidak memberi kalimat khusus yang jadi lupa deh apa kalimat konotatif. Kalimat kiasan ya. Jadi kalimat konotatif itu kalimat kiasan. Berbeda dengan kalimat denotatif. Denotatif itu kalimat yang mengandung makna sebenarnya ya. Nah, itu jadi konotatif lawannya adalah denotatif. Jadi konotatif dia kalimatnya tidak mengandung makna yang sebenarnya atau dia menggunakan kalimat hiasan. Kemudian indikator selanjutnya untuk puisi yaitu kalimat yang pendek-pendek dan padat, kemudian ditambah makna konotasi. Nah, ini kesimpulannya, kalimat yang pendek-pendek dan padat ditambah dengan dia menggunakan makna konotasi menyebabkan isi puisi seringkali sulit untuk kita pahami. Ya, bisa jadi hanya sang pengarang aja yang mengerti apa yang dia ungkapkan di dalam puisi tersebut. Nah, mengenai analisis tadi, ada analisis puisi. Puisi tadi ada dari segi bentuk, kemudian dari segi bentuk, bentuk, 2 dari segi isi ya. Nah, kalau dari segi bentuk udah kelihatan lah ya, dia itu akhiran kalimatnya apakah sama semua atau akhiran kalimatnya beda semua atau bagaimana. Nah, dari segi isi tadi bisa kita lihat contohnya adalah kita bisa analisis dia dari segi penginderaan ya. Analisis dari segi penginderaan ya, benar. Penginderaan atau bisa dibilang citraan atau bisa juga dibilang imagery. Nah, mengenai analisis puisi dari segi isi, khususnya dari segi penginderaan atau citraan, kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan citraan ya atau penginderaan. Nah, citraan itu sendiri adalah gambaran pikiran atau efek di dalam pikiran yang sangat
menyerupai gambaran dari hasil penginderaan kita terhadap sebuah objek. Nah, kemudian fungsi dari citraan itu sendiri adalah tujuannya untuk lebih memberikan gambaran yang jelas terhadap apa yang ingin kita maksud ketika kita ingin menulis puisi. Oke, nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuan dari fungsi dari citraan itu sendiri adalah untuk membuat sebuah puisi itu menjadi lebih hidup dan juga lebih menarik ya. Jadi tidak monoton ya kata-katanya, lebih bervariasi. Nah, untuk jenis-jenis citraan ya sama dengan penginderaan yang kita miliki, di sini ada 7 macam. Yang pertama yaitu adalah citraan penglihatan, kemudian ada citraan pendengaran juga, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Ya, pokoknya yang 5 ini adalah panca indera kita ya. Panca indera manusia. Kemudian kita tambahkan 2 lagi, ada citraan gerak dan juga citraan perasaan. Oke, jadi ini adalah 7 jenis citraan di dalam puisi. Nah, citraan penglihatan. Apa itu citraan penglihatan? Citraan penglihatan tentunya ya citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan. Nah, contoh kalimatnya di dalam sebuah puisi ini. Engkau pelik menarik ingin. Engkau pelik menarik ingin serupa darah di balik tirai. Nah, di balik tirainya ini serupa darah di balik tirai. Nah, darah ini kalau nggak salah itu jenis burung gitu ya. Jadi seolah-olah dia tuh sedang melihat burung dara melihat burung dara itu yang ada di balik tirai. Nah, jadi ini citraan yang digunakan oleh sang penulis itu sendiri adalah citraan penglihatan. Kemudian untuk citraan pendengaran, ya tentu saja dihasilkan dengan menyebutkan atau menguraikan bunyi suara. Contohnya, dan dalam dadaku memerdu lagu. Nah, ini pokoknya kalau ada kata merdu, lagu, apalagi ya, nyanyian, suara. Nah, itu kalimat di dalam puisi tersebut berarti dia itu menggunakan citraan pendengaran ya. Jadi memerdu lagu menari seluruh aku. Jadi memerdu lagunya di sini yang mencerminkan si penulis menggunakan citraan pendengaran. Kemudian untuk citraan perabaan. Nah, ini tentu saja ini adalah citraan yang dirasakan oleh indera peraba kita ya, atau kulit kita. Contohnya kapuk randu, selembut tudung cendawan. Nah, ini jadi tudung cendawannya itu bisa kita rasakan dengan kulit kita bahwa rasanya itu lembut gitu. Jadi dia di sini sang penulis menggunakan citraan perabaan karena ada kata-kata selembut tudung cendawan ya. Berarti ya yang berfungsi untuk dari indera kita ini yang berfungsi untuk mengetahui bahwa sesuatu itu lembutkah, kasarkah, panas atau dinginkah. Nah, itu kan indera peraba kita ya, atau kulit kita. Kemudian citraan penciuman ya. Citraan penciuman ini ya kesan dari indera penciuman ya. Contohnya teman-teman bisa lihat sendiri ada kata kalimat bau tanah di sini ya. Jadi penciuman ya yang berhubungan dengan bau-bauan. 23 matahari bangkit dari pundakmu, tubuhmu menguapkan bau tanah. Itu jadi contohnya untuk citraan penciuman. Kemudian bagaimana dengan citraan pengecapan? Ya, citraan pengecapan tentunya adalah sebuah citraan dari dalam puisi
yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pengecap kita ya. Contohnya kayak manisnya gula, pahitnya apa ya? Pahitnya makanan, kemudian asinnya garam ya, dan lain sebagainya. Jadi di sini Mbak Susi empedu. Oh, pahitnya empedu. Oh, oke, boleh ya, bisa juga tuh pahitnya empedu. Emang empedu pahit ya? Saya belum pernah makan sih. Oke. Kemudian citraan yang gerak. Citraan gerak itu adalah citraan gambaran tentang sesuatu yang seolah-olah ya. Jadi di sini dia seolah-olah bisa bergerak. Contohnya, duh Gusti, VCD syarat maksiat bersukacita menyerbu kampung-kampung. Nah, ini jadi ceritanya tuh orang-orang pada menyerbu kampung-kampung. Nah, jadi menyerbukan itu adalah sebuah kegiatan di mana kita itu diharuskan untuk bergerak ya. Kita serbu gitu contohnya. Nah, itu berarti sang penulis puisi dia menggunakan citraan gerak di dalam kalimat puisinya. Kemudian untuk citraan perasaan. Nah, ini kalau untuk citraan perasaan nih, contohnya ya tentunya citraan yang berasal dari perasaan-perasaan yang timbul ya dari hati manusia. Contohnya ada rasa sedih, gembira, kemudian haru, marah, cemas, kesepian, apalagi ya? Oh, galau ya. Galau dan sebagainya. Biasanya kan anak remaja zaman sekarang sukanya galau tuh ya. Jadi kalau misalnya teman disuruh nulis puisi ya tuh tulis aja semua yang galau-galau. Itu bisa langsung jadi satu puisi. Oke, contohnya untuk citraan perasaan yaitu adalah alangkah pilu. Nah, pilu ya. Pilu itu gimana ya? Dia kayak merasa sedih gitu. Jadi dia masuk ke dalam citraan perasaan. Alangkah pilu siutan angin menderai, mesti berjuang menghabiskan lagu sedih. Nah, ini juga lagu sedih. Ini selain citraan perasaan ya, bisa jadi dia ini menggunakan citraan pendengaran ya, karena ada kata-kata lagunya itu berarti dia masuk citraan pendengaran. Jadi dia citraan pendengaran sekaligus citraan perasaan. Oke. Nah, itu jadi 7 jenis citraan yang ada di dalam puisi. Jadi 5 jenis citraan yang pertama itu adalah panca indera yang dimiliki oleh manusia, kemudian ditambah 2 yaitu ada citraan gerak dan juga citraan perasaan. Dan kemudian kita lihat contoh puisi karya Sapardi Djoko Damono, judulnya adalah Dalam Diriku. Coba kita baca dulu ya bareng-bareng. Because the sky is blue, it makes me cry. The Beatles. Dalam diriku mengalir sungai panjang, darah namanya. Dalam diriku menggenang telaga darah, sukma namanya. Dalam diriku meriak gelombang sukma, hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Nah, oke, dan sekarang kita analisis puisinya, maka jadinya seperti ini. Ini, oh iya, ditambahkan satu lagi, because the sky is blue. Ini bisa jadi citra penglihatan ya, karena kita melihat langit yang berwarna biru. Kemudian, ini baris pertama. Ini kalimat baris pertama ya. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8, ke-9, 10. Jadi ada 11 baris.
Jadi yang pertama kita lihat ada kata-kata because the sky is blue, maka dia kalau kita analisis sang penulis Bapak Sapardi Djoko ini dia menggunakan citra penglihatan. Kemudian lanjut lagi nih ke baris keempat, dalam diriku mengalir sungai panjang. Nah, ini ada kata-kata sungai yang panjang ya. Jadi dia juga menggunakan citraan penglihatan di sini. Kemudian ada dalam diriku menggenang telaga darah. Nah, ini juga sama, dia menggunakan citraan penglihatan. Lanjut lagi ke baris yang ke-8. Dalam diriku meriak gelombang, gelombang sukma. Ini juga dia menggunakan citraan penglihatan. Kemudian baris ke-10, dan karena hidup itu indah. Nah, indah itu termasuk salah satu citraan perasaan ya. Perasaan itu kan tadi ada ya rasa sedih, rasa haru, senang, gembira, galau, dan sebagainya. Dan indah bisa kita masukkan ke salah satu unsur citraan, yaitu citraan perasaan. Nah, oke, jadi ini salah satu contoh puisi di dalam diriku. Dan Susi, oh iya Mbak Susi, oh lupa, oke, sorry, aku menangis sepuas-puasnya. Yep. Oh iya, ada baris 11, aku menangis sepuas-puasnya. Mbak Oni, indah bukan citra penglihatan ya? Hah? Enggak. Di sini dia mengatakan dan karena hidup itu indah. Dia kan tidak melihat hidup itu, tapi dia merasakan bahwa hidupnya dia indah. Jadi kalau menurut saya dia lebih ke citraan perasaan. Jadi bukan sesuatu yang dilihat gitu ya. Kayak sungai gitu kan kita bisa lihat, atau apa namanya? Langit gitu kan kita bisa lihat. Jadi dia masuk citraan penglihatan. Oke, jadi aku menangis sepuas-puasnya, dia juga adalah citraan perasaan ya, karena dia merasa sedih, jadi dia menangis sepuas-puasnya. Oh iya, oke, berarti makes me cry juga masuk. Oke, terima kasih semuanya feedbacknya. Jadi it makes me cry juga masuk citraan perasaan. Dia merasa sedih melihat the sky is blue. Citraan ini gimana sih? Citraan perasaan. Oke, makes me cry ya. Oke, jadi ada berapa citraan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi sudah ada 7 citraan. Sudah cukup lah ya mewakili analisis puisi kita untuk puisi Bapak Sapardi Djoko Damono ini. Oke, kemudian kita lanjut ke subtema yang terakhir, yaitu membaca dan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam sastra Melayu klasik. Oke, jadi ini lagi-lagi mengenai nilai-nilai ya. Mengenai nilai-nilai entah itu ekstrinsik atau bisa jadi nilai intrinsik. Nah, jadi sebuah karya sastra ya, karena kita sekarang membahas tentang bagaimana caranya menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah sastra Melayu klasik. Jadi sebuah karya sastra itu merupakan refleksi ya atau cerminan dari kehidupan nyata ya, dari kehidupan kita sehari-hari lah ya. Nah, oleh karena itu sebuah karya sastra itu pasti dia akan memuat nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contoh simpelnya nilai sosial budaya, kemudian nilai keagamaan atau nilai religius, kemudian nilai sosial kemasyarakatan, dan masih banyak contoh nilai-nilai yang lainnya ya. Nah,
sebagai salah satu contoh karya sastra, nah karya sastra Melayu klasik ini juga pastinya dia mengandung sebuah nilai-nilai ya, terutama nilai-nilai yang karena dia sastra Melayu klasik, biasanya nilai-nilai yang terkandung biasanya itu adalah nilai-nilai nilai-nilai sosial kehidupan budaya orang-orang Melayu. Nah, dalam mengungkap nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah karya sastra, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita menganalisis dulu. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsiknya. Jadi yang pertama tentunya kita baca dulu ya sastra Melayu klasik tersebut. Setelah kita baca, kita pahami dan kita teliti, kemudian kita analisis unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Kemudian barulah kita cari nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam karya sastra Melayu klasik tersebut. Nah, ini apaan ya? Oh, ini adalah ini contoh karya sastra ya yang ada di buku halaman 122 sampai 124. Karya sastranya panjang banget. Teman-teman bisa baca sendiri aja ya. Jadi ini kata dahulu ada seorang raja daripada segala raja-raja. Ajam Syahrian namanya dan teramat besar kuasanya dan kerajaannya dan teramat banyak hartanya dan rakyatnya dan pada zaman itu daripada segala raja-raja seorang pun tidak ada samanya. Dan seterusnya ya, ini semuanya adalah oke. Ya, sampai sini, sampai halaman 124. Ini merupakan salah satu penggalan ya sastra Melayu klasik. Nah, jika teman-teman sudah membaca penggalan sastra Melayu klasik tersebut ya. Nah, penggalan sastra Melayu klasik ini menggambarkan kesombongan seorang raja ya, di mana si raja ini dia itu kaya sekali, memiliki banyak kekayaan, kemudian dia juga sangat berkuasa dan memiliki segala-galanya dari semua raja yang hidup di zaman itu. Namun, kesombongan sang raja ini sendiri tidak berlangsung lama karena ternyata ada yang melebihi dia sebagai raja dalam berkuasa. Dan karena itu, sang raja tidak kuasa untuk menolak kekuasaan yang melebihi kekuasaannya tersebut. Nah, kan ada istilah tuh di atas langit terdapat langit. Nah, hal ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa kesombongan itu tidak kekal dan tentunya hanya akan sia-sia jika kita lakukan. Nah, dari sini bisa kita petik ya nilai moralnya bahwa sebagai manusia kita tidak boleh sombong ya. Kita tidak boleh sok berkuasa karena hal tersebut, karena kesombongan, kekuasaan, harta dan kekayaan itu tidak kekal ya, itu tidak abadi ya. Jadi seperti itu nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalam sastra Melayu, di dalam karya sastra Melayu klasik ini, yaitu kita tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong, tidak boleh sok berkuasa atas apa yang sudah kita miliki, karena kesombongan itu tidak kekal dan sia-sia saja jika kita lakukan. Nah, kemudian ada contoh-contoh yang lainnya juga.
ada contoh-contoh yang lain juga. Contohnya, ini contohnya itu sepenggal-sepenggal aja ya, separagraf aja. Jadi contoh pertama karya sastra Melayu klasik. Raja ikan todak telah memenuhi janjinya membangun pulau untuk Datu Mabrur. Di karang pertapaannya dia memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta. Pulau itu dinamakan Pulau Halimun yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Laut. Nah, nilai-nilai dari kutipan contoh pertama itu kita dapat menemukan yaitu adanya nilai agama. Nah, apa saja nilai agamanya itu kita sebutkan di sini. Yang pertama yaitu dia menepati janji yang sudah diucapkan. Bisa kita lihat karena dari kalimat pertama saja Raja Ikan Todak telah memenuhi janjinya ya. Maka dia masuk ke moral agama ya, di mana sebagai seorang raja dia menepati janji yang sudah diucapkan. Yang kedua juga Raja Ikan Todak berjanji membangun pulau untuk Datu Mabrur dan sudah dipenuhi ya. Jadi nilai yang bisa kita ambil dari penggalan sastra Melayu klasik di contoh pertama ini bahwa sang raja dia menepati janji yang sudah diucapkan, yang mana kita golongkan dia sebagai nilai agama. Kemudian untuk contoh kedua. Nah, contoh kedua, seorang raja bernama Sukadarma memerintah di negeri Padali Purwan, tanah Hindustan. Ia memiliki 4 putra yang sangat dungu dan berani kepada orang tuanya. Siang malam, sang raja memikirkan cara agar anak-anaknya berubah. Akhirnya didapatnya seorang brahmana bernama Sumasingha yang sanggup mendidik keempatnya. Sukacitalah raja telah menemukan guru untuk anaknya. Sebagai seorang yang bijaksana, sang brahmana tidak mengajari mereka pelajaran, tetapi bercerita agar isinya bisa mereka amalkan. Nah, dari contoh kedua karya sastra Melayu klasik ini, yang ternyata contoh ini berasal dari Hikayat Pancatantra. Nah, nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari Hikayat Pancatantra ini ada 2. Jadi yang pertama adalah nilai moral, kemudian yang kedua adalah nilai budaya. Nah, bagaimana dengan nilai moral? Dari nilai moral ini adalah nilai yang berkaitan dengan etika, sopan santun yang berlaku di dalam masyarakat ya. Nah, jadi di dalam penggalan cerita Hikayat Pancatantra ini, sang raja yang bernama Sukadarma, dia mendapatkan atau menemukan seorang guru, di mana seorang guru ini dia ingin guru tersebut mendidik anaknya agar menjadi manusia yang memiliki sopan santun, memiliki tata krama dan memiliki kecakapan hidup ya. Jadi ini merupakan nilai moral ya, karena kenapa nilai moral? Karena sebagai orang tua kita wajib ya mendidik anak kita untuk menjadi manusia yang sopan santun, yang bertengkang rasa, yang bisa menghormati masyarakat sekitarnya, entah itu Bapak RT, Bapak RW dan lain sebagainya ya. Jadi
Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan sopan santun, kecakapan hidup, kemudian tenggang rasa, dan lain sebagainya, dia masuk ke nilai moral. Kemudian ada juga nilai budaya. Nah, kalau nilai budaya ini berkaitan dengan sosial budaya masyarakat Melayu klasik. Di mana nilai budaya pada masyarakat zaman dulu itu ya, dia mendidik anaknya itu tidaklah harus memiliki bekal ilmu yang banyak ya untuk memahamkan seseorang tentang sebuah ilmu. Jadi cukup dari ilmu tentang sopan santun. Jadi cukup dari kecil anak-anak itu diajarkan bagaimana cara untuk agar sopan terhadap orang tua, memiliki etika yang baik, kemudian memiliki rasa tenggang rasa ya. Jadi begitulah budaya yang ada pada zaman dahulu, di mana kalau zaman sekarang ya kita mengajarkan orang tua biasanya mengajarkan anak-anak mereka supaya bisa berhitung, harus bisa membaca dari zaman kecil, dari kecil harus disekolahkan playgroup lah, ini itu apa segala macam ya, dilesin piano, les renang apa segala macam. Nah, berbeda ya dengan yang zaman dulu di mana dari kecil mereka harus dididik dulu agar bisa punya etika yang baik, kemudian mengerti sopan santun, hormat kepada orang tua ya, memiliki kecakapan hidup. Jadi begitu budaya-budaya yang dianut oleh masyarakat pada zaman dahulu. Jadi ini yang ditekankan itu adalah sopan santun atau etika ya. Jadi bukan ilmu sains ya, ilmu sains atau ilmu hitung atau ilmu sosial terlebih dahulu yang ditekankan kepada anak-anak, tetapi etikanya ya, moralnya dia. Begitu ya budaya, untuk nilai budaya pada contoh Hikayat Pancatantra. Oke, jadi udah ada dua contoh pertama dan contoh kedua. Nah, ini untuk rangkuman dari bab 7 ya. Dari bab 7 itu kita subbab yang pertama kita kan mengenai bagaimana caranya mendengarkan dan menyimpulkan isi informasi dari tutulan langsung. Jadi kita membuat rangkumannya di sini. Menyimpulkan itu adalah kegiatan mengiktisarkan isi informasi ya. Maksudnya mendefinisikan atau merangkai kata-kata sendiri dari isi informasi, dan biasanya kita sampaikan dalam kalimat yang singkat dan jelas. Nah, indikator atau penanda dari tercapainya kegiatan berbahasa, baik itu mendengarkan maupun kegiatan membaca, itu adalah bisa dilihat dari apakah kita mampu atau tidak untuk menyimpulkan informasi yang kita dengar. Nah, jika misalnya kita mendengarkan sesuatu atau kita membaca berita di koran atau di mana. Nah, kegiatan mendengarkan ataupun kegiatan membaca kita ini bisa dikatakan berhasil jika di saat akhir kegiatan kita mampu untuk menyimpulkan isi informasi tersebut secara keseluruhan dengan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Jadi itu indikator dari keberhasilan kegiatan mendengarkan maupun kegiatan membaca. Kemudian minggu lalu subbab yang kedua kita belajar tentang bagaimana menulis hasil wawancara ke dalam sebuah paragraf. Nah, wawancara ini sendiri merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau memperoleh informasi dengan cara kita sebagai penanya mau mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang mengerti di bidangnya,
atau orang yang berkepentingan dari peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, hasil dari wawancaranya bisa kita sajikan dalam dua bentuk ya. Yang pertama kita tulis seperti halnya kita sedang wawancara ya, seperti halnya percakapan gitu ya. Yang A pertanyaannya apa, kemudian B titik 2 jawabannya begini. Jadi ada teks pertanyaan dan juga ada teks jawaban. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua yaitu bisa kita tulis di dalam bentuk uraian naratif ya. Jadi bentuknya seperti paragraf. Dan jangan lupa saat menuliskan hasil wawancara kita juga haruskan tuliskan detail-detail atau informasi-informasi penting dalam wawancara tersebut. Tempat wawancara di mana, tanggalnya, waktunya kapan, narasumbernya siapa, kemudian pewawancara siapa, tujuan wawancara apa. Barulah kita mulai menulis hasil wawancara tersebut. Nah, ini rangkuman dari yang baru saja kita pelajari. Jadi sebagai salah satu bentuk karya sastra, puisi ini memiliki bentuk yang sangat kompleks. Oleh karena itu, di dalam saat kita ingin memahami isi puisi, kita perlukan sebuah analisis, entah itu analisis dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Oh ya, kalau ini yang tadi ya, puisi dalam diriku, kita analisis dia citra apa, citra ini, citra itu kan dia berarti analisis dari segi isi ya, segi isi. Kemudian kalau dari segi bentuknya, bisa kita lihat di sini dia tidak menggunakan rima ya. Jadi kalau dari segi analisis dari segi bentuk, dia yang pertama tidak menggunakan rima. Kalimatnya dia konotatif ya. Kemudian kalimatnya konotatif. Kemudian apa lagi ya? Lupa. Iya. Oke, Mbak Susi, ya benar. Jadi salah satu puisi dalam diriku ini dia termasuk ke puisi bebas ya. Jadi dia tidak menggunakan rimba, kalimatnya konotatif. Sedangkan kalau misalnya ada puisi contoh misalnya ada pantun gitu ya, kemudian kita analisis dia dari segi bentuk ya, berarti dia dari segi bentuk dia menggunakan rimanya apa, a atau ab apa segala macam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau misalnya kita analisis segi bentuk. Kalau dari kita analisis segi puisi, maka yang biasanya kita gunakan itu adalah analisis dari segi penginderaan ya, atau citraan. Oke. Oke, jadi oleh karena itu dalam proses memahami isi puisi dibutuhkan analisis baik dari segi bentuk maupun dari segi isi. Nah, jadi biasanya kalau puisi-puisi modern lebih analisisnya mungkin lebih ke segi isi ya, citraan apa yang ia gunakan, kemudian citraan perasaannya seperti apa, citraan geraknya seperti apa. Kalau dia tergolong ke puisi lama, ya berarti dia mungkin analisisnya lebih ke segi bentuk. Kemudian sebab yang terakhir yaitu mengenai karya sastra. Jadi sebuah karya sastra ini lahir dari refleksi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kehidupan nyata kita. Nah, sebagai bagian dari karya sastra, sebuah hikayat juga lahir dari refleksi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Melayu ya. Jadi kehidupan masyarakat yang zaman dahulu banget ya, zaman-zaman masih ada raja-raja. Oleh karena itu, sebuah hikayat juga syarat akan nilai-nilai sosial budaya Melayu. Oke, jadi sekian dulu untuk bab berapa nih? Untuk bab 7-nya kita sudah bahas dari subbab A, B, C sampai D. Kemudian minggu depan kita akan bahas bab 8 subbab A dan B. Kemudian minggu depannya lagi tanggal 26 Oktober kita UTS.
Soalnya sudah saya siapin, mungkin minggu depan saya juga kasih lah dikit-dikit ya kisi-kisi UTS-nya minggu depan. Semoga teman-teman bisa jawab semuanya. Saya sudah mengusahakan membuat soalnya semudah dan simpel mungkin, dan seharusnya sih jawabannya ada di presentasi saya ya, harusnya. Kemudian apalagi, oh iya oke. Ini teman-teman tadi yang tadi hadir kan 5 orang, sekarang udah yang hadir 10. Mungkin teman-teman yang belum dengar tadi, kalau mau ikut placement test, teman-teman bisa datang nanti ke KDI tanggal 23 Oktober 2016. Nanti acara kayaknya dimulai pukul 9 atau 10 kayaknya, dimulai pukul 10, dan tesnya itu nanti seharian, semua mata pelajaran. Kok semua mata pelajaran? Lupa saya berapa mata pelajaran. Kayaknya sih semua ya. Semua enggak ya? Iya, kayaknya semua mata pelajaran. 7 ya? 7 mata pelajaran. Iya, benar. 7 mata pelajaran. Untuk matematikanya ada 16 soal. Kemudian sisanya 6 mata pelajaran yang lain nanti akan ada 25 soal. Teman-teman persiapkan energinya, persiapkan belajarnya juga supaya bisa belajar dengan baik, karena tesnya kayaknya tuh seharian ya, dari jam 9 kalau nggak salah, jam 9 terus sampai jam 12, dari jam 12 sampai jam 1 istirahat 1 jam. Jadi teman-teman kalau mau bawa makanan dari rumah juga bisa ya, biar nggak repot beli makanan kemana-mana nanti di sana, atau mau beli di sana juga ya nggak apa-apa, terserah teman-teman. Nanti lanjut dari jam 1 sampai jam 5 kalau nggak salah. Jadi tesnya itu memang seharian, tapi memang ya soalnya cuma 25. Oke. Dari Mbak Susi tanggal 23 bagi rapot. Oke, kita tanggal 16 ada rapat. Jadi saya rapatkan dulu ya sama pengurus-pengurus, bisa nggak bagi rapot. Saya juga nggak tahu nih, soalnya saya sih sudah mengumpulkan nilai, beberapa tutor yang lain juga sudah. Mungkin nggak tahu sih, dari akademik bilangnya ke saya nilainya belum lengkap semua ya, jadi ya nggak tahu sih, mungkin ditunggu aja, nanti kita lihat hasil rapat tanggal 16 besok seperti apa. Oke, dan tanggal 23 teman-teman yang mau datang dipersilahkan buat datang, silakan hadir, dan jangan lupa ini sudah bulan Oktober, pendaftaran untuk ujian nasional udah dibuka ya di websitenya Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi saya mohon teman-teman untuk segera ngumpulin fotokopi legalisir ijazah, terus foto-foto. Kalau lupa syarat fotonya seperti apa, bisa buka-buka lagi di grup atau PM saya ya. Pokoknya ukuran fotonya 3x4 sama 4x6 ya, masing-masing 4 lembar. Terus apalagi, formulir pendaftaran juga nanti tanggal 23 saya bawakan biar teman-teman bisa isi, bagi yang belum isi formulir pendaftaran. Oke, terus ada pertanyaan lagi nggak? Entah mengenai materi ataupun placement test, atau mengenai rapot atau nilai atau apa, sebelum saya tutup untuk hari ini. Jadi hari ini kita nggak ada PR. Terus minggu depan juga kita nggak ada PR. Ya oke. Nanti soalnya saya belum terima daftar nama-nama siapa saja yang sudah mengirimkan berkas ke Indonesia ya. Soalnya itu saya harus menghubungi Ibu Titin dulu, sedangkan Bu Titinnya belum ngasih daftarnya ke saya. Jadi saya belum bisa update siapa aja yang udah lengkap, siapa aja yang belum. Nanti coba deh saya follow up dulu Bu Titinnya, nanti saya update siapa aja yang udah lengkap, siapa aja yang belum. Pokoknya terutama itu formulir pendaftar yang terutama itu itulah ya, foto sama legalisir ijazah. Kalau formulir pendaftaran ya teman-teman bisa datang pas TTM atau placement test, kemudian saya berikan, ya teman-teman isi sendiri. Oke, udah ada pertanyaan lagi mungkin? Selamat malam teman-teman semuanya, selamat belajar. Tanggal 23 legalisir boleh nggak Bu? Maksudnya gimana Mbak Siti?
Legalisir apa? Oh, maksudnya mau memberikan ijazah legalisir ke saya gitu, maksudnya tanggal 23. Boleh, boleh. Sekalian ya teman-teman, sama fotonya ukurannya 3x4 dan 4x6 cm. Jadi kalau mau cetak foto, kasih tahu nanti ke mbak-mbaknya yang tukang cetak foto atau mas-mas yang tukang cetak foto, ditegaskan lagi dalam sentimeter bukan dalam inci. Soalnya kemarin saya itu harus ulang-ulang kasih tahu si mbak-mbak tukang fotonya kalau itu dalam sentimeter, baru dia ngerti itu sentimeter. Untung aja dia nggak ngeprint dalam inci. Itu juga foto wisudanya angkatan 1-2 kemarin. Jadi dibilangin aja lagi dalam sentimeter. Fotoin. Ya, mbak saya mah nggak bisa foto, saya nggak jago foto. Kalau bisa foto gini aja mbak, foto aja sendiri pakai HP, terus dari HP itu mbak bawa aja ke tukang cetak foto, terus minta tolong dicetakin, udah deh, biasanya pasti bisa kok. HP-nya pasti udah pada yang HP yang ada punya kamera semua kan ya, harusnya bisa dong foto sendiri pakai baju putih, baju putih ya, lupa lagi, baju putih, kerudung putih, terus latarnya merah, iya latar merah. Nah itu dia, kalau saya fotoin saya juga nggak punya background merah nih mbak, jadi alangkah baiknya mungkin lebih cepat ke itu aja ya, ke tukang foto aja, tukang foto atau gimana ya enaknya ya, pokoknya usahakan dulu aja deh ke tukang foto ya mbak. Kan pasti harusnya ada lah ya tukang foto sekitar rumahnya Mbak Sugiyati. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, selamat malam semua, selamat belajar, tetap semangat. Tanggal 23 ada placement test ya, disiapkan energinya, semoga nanti tanggal 23 sehat-sehat semua, jadi bisa menjalankan placement test dengan lancar. Oke, selamat malam, selamat istirahat, sampai ketemu minggu depan.